Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini menjelang siang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Membaca Raditu Billah, kemudian nanti dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Untuk ketua kelas Edu ada ya? Oke, silakan dipimpin berdoa Edu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Oke teman-teman, setelah kita berdoa, semoga kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya absen dulu. Abdan, Abdul Khalik, Abgan, Aurelia. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, saya minta teman-teman yang sudah hadir hari ini semoga semangatnya tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Maka untuk memotivasi kita agar teman-teman muncul semangat yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran, saya minta teman-teman merenung nanti. Kita coba merenung untuk 10 detikan, 10 sampai 15 detik teman-teman merenung, dan teman-teman sebutkan dalam hati 3 orang yang berjasa padamu hari ini. 3 orang. Kalau Allah Subhanahu wa taala otomatis sudah banyak jasanya, nggak usah disebutkan. Dan kita tadi sudah membaca surat Al-Fatihah itu sebagai rasa syukur kita. Hari ini kita bisa hadir ke sekolah insya Allah dalam keadaan sehat. Oke, dalam hitungan ketiga teman-teman merem, kemudian sebutkan 3 orang. 3 orang yang menurut teman-teman hari ini memberikan jasa lebih sehingga teman-teman bisa hadir di ruangan. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan 3 orang yang benar-benar berjasa padamu hari ini, sehingga teman-teman bisa sampai ke sekolah mengikuti pembelajaran. Masih dalam posisi meram, menundukkan mata. Silakan teman-teman, saya minta ucapkan terima kasih kepada 3 orang yang berjasa padamu hari ini. Ucapkan terima kasihmu kepada 3 orang. Dalam hati ucapkan terima kasih. Oke, selesai. Silakan angkat kepala, buka mata. Sudah ucapkan terima kasih? Ya. Oke, saya jadi penasaran. Aku ucapkan terima kasih kepada siapa? Ya. Nah, lihat 3 orang yang berjasa pada hari ini siapa aja? Ibu, bapak, kakak. Saya tanya salah satu, kenapa kamu ucapkan terima kasih kepada kakakmu? Kalau bapak, ibu mungkin memang setiap hari akan berjasa sama kamu. Kenapa kakakmu? Gimana? Yang ngasih uang untuk kegiatan sekolah, ya. Tepuk tangan untuk 3 orang yang berjasa padamu hari ini siapa aja? Ibu, ayah, dan guru. Kenapa ibumu berjasa apa hari ini ibumu kepada kamu?
keperluan untuk sekolah termasuk sarapan. Tadi pas berangkat udah ucapin terima kasih belum? Dibiasain ucapin terima kasih. Makasih Bu udah nyiapin korek tempenya atau telur ceploknya. Oke, gak tepuk tangan untuk Krisna. Dari sini sudah. Edu, 3 orang yang berjasa padamu hari ini. Ibu, bapak, guru di pondok besar. Kenapa Ustadz di pondok berjasa apa padamu hari ini? Membimbing kamu. Bangunin tidur enggak? Belum. Oke, tepuk tangan untuk Edu. Baik, teman-teman, tadi saya kira teman-teman sudah punya 3 orang yang berjasa dan tadi sudah mengucapkan terima kasih meskipun dalam hati. Harapannya ke depan teman-teman bisa mengucapkan terima kasih secara langsung kepada orang-orang yang setiap hari berjasa sama kami. Gitu ya. Nah, teman-teman, berarti di balik teman-teman bisa sekolah di sini dengan baik, itu ada orang-orang yang berjasa sama kami. Nah, maka dari itu minimal untuk membalas jasa-jasa mereka sehingga kamu bisa sekolah di sini, yaitu teman-teman bisa sekolah dengan baik, bisa belajar dengan baik, ikuti pembelajaran dengan baik. Minimal pulang dari sini teman-teman punya ilmu baru. Siapa tahu orang tuamu di rumah menanyakan, Afgan tadi belajar naon, Afgan tadi belajar apa? Ini loh, saya belajar ini dengan bapak ini, saya belajar ini dengan ibu ini. Sekarang udah bisa belum? Udah, tapi kurang nih. Kurang kenapa? Karena ini harusnya belajar di rumah ada laptop baru. Ya siapa tahu kan orang tua, ya udah besok pas mempunyai beli laptop. Kalau kamu ya semangat, ya selalu orang tua punya pelatih kamu juga semangat. Ya, ada itu teman-teman belajarlah dengan baik. Oke, teman-teman, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Tapi sebelumnya untuk kita belajar hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sedikit. Di rumah ada TV, ada televisi, di pondok ada ya. Oke. Mereka di rumah ada televisi? Ada. Sering nonton televisi sambil rebahan? Oke. Ada. Sering nonton televisi? Jarang, tapi pernah nonton televisi. Sambil rebahan enggak? Oke, kalau saya kasih pilihan teman-teman, kalau nonton televisi kamu sambil tiduran, untuk pindahin channel, kamu pilih pakai remote atau teman-teman langsung pindahin dari tombol televisinya? Dari remote. Kenapa sih pakai remote? Biar apa? Lebih mudah. Pak, kalau kamu suruh pindahin channel saat kamu tiduran, bangun pindahin pakai tombol atau pakai remote? Kenapa? Kata lebih cepat. Ada lagi yang punya jawaban? Irki? Lebih simpel, nggak usah bangun, langsung pakai remote. Nah ini teman-teman, ini ada sangkut pautnya nggak dengan ada keterkaitannya nggak dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kita akan belajar tentang SSH server. SSH server itu adalah salah satu protokol yang digunakan untuk remote server. Remote server itu apa? Remote server itu apa? Remote server apa dia? Komputer yang bisa diakses dari jarak. Oke, komputer yang bisa diakses dari jarak jauh. Sehingga teman-teman, dengan remote server ini
kamu dari jarak jauh bisa mengkonfigurasi server yang jauh kayak gitu. Nah, sama halnya dengan remote televisi. TV-nya di sana mungkin kamu ada 5 meter, kamu nggak usah bangun, bisa langsung pakai remote untuk pindah. Nah, teman-teman kita akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan remote server pakai protokol SSH. Nah, nanti setelah ini teman-teman akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Oke, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi SSH server di Debian 9 menggunakan VMware. Itu tujuan pertama. Teman-teman bisa menjelaskan nanti cara install dan cara konfigurasi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, teman-teman dapat menelaah cara instalasi dan konfigurasi SSH server. Menelaah. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman dapat melakukan instalasi dan konfigurasi SSH. Jadi nanti teman-teman selain bisa menjelaskan, bisa menelaah cara instalasi, tapi teman-teman juga dapat mengkonfigurasi. Nanti teman-teman secara kelompok akan bergantian untuk melaksanakan konfigurasi SSH. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, saya bagi dulu kelompoknya. Bisa diperhatikan ya sama teman-teman. Kelompok 1, Aurelia, Eva, Abdan, Edu, Irgi, Jian. Itu kelompok 1. Kelompok 5, Sahrul, Dimas, Wisma, Tristan, Willy. Itu kelompok 5. Oke, sudah saya bagi menjadi 5 kelompok. Bisa dipahami? Oke, saya kasih tahu tata letak untuk kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti di sini. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, nanti mejanya kamu ada pada depan. Setiap ini kursinya itu jangan jejer kayak gini. Kursinya di depan juga. Jadi hadap-hadapan. Kalau 6 orang ya berarti 3 sebelah sana, 3 sebelah. Oke? Oke, silakan diatur kelompoknya. Oke, saya bagi LKPD-nya ya. Baik, teman-teman. Oke, dengerin dulu ya untuk instruksinya. Oke, dan dengerin dulu. Itu teman-teman ada 2 LKPD, itu artikel dan video ya. Nah, tugas teman-teman adalah teman-teman itu bagi menjadi 2. Dari satu kelompok itu siapa yang akan menganalisis video dan siapa yang akan menganalisis artikel. Nah, kemudian nanti teman-teman berarti menuliskan hasil telaahnya itu ke dalam LKPD, mulai dari topologinya, kemudian konfigurasi yang ditanyakan di LKPD itu silakan ditulis di sini. Nah, untuk nama kelompoknya gimana? Untuk nama kelompoknya tetap di full. Ya, meskipun saya yang video bertiga, berarti yang ditulis 3 enggak, semuanya 6-6-nya teman-teman tulis. Baik di video maupun kemudian nanti selama teman-teman kegiatan diskusi menelaah, nanti ada kelompok yang saya panggil untuk praktik di depan.
Oke, silakan bisa dilanjutkan untuk pengerjaan LKPD-nya. Kalau ada yang bingung tanyakan. Bisa digambar, bisa gambar. Ada kuatannya, banyak kuatannya. Yang di topologi yang digambar ya, itu IP-nya juga ditulis ya. Yang ada di gambar itu IP-nya. Jelas sebagian di mana saja. Baik, kelompok 3 praktik dulu, kelompok 3. Itunya LKPD-nya stop dulu, teman-teman silakan praktik ke sini ya. Bahwa tutorial dari artikel untuk bisa praktik di depan. Oke, silakan. Semuanya berhenti dulu untuk mengerjakan LKPD untuk kelompok 3. Silakan praktik. Dan diikut yang server saya ya. Kamu kasih nama, lanjut dulu, next, create a full, kasih nama apa ya? Ini sudah ada ya contoh-contoh. Kalau gitu aja, kalau aja. Kamu kelompok berapa? 3. Kalau 3, strip, TKJ 2, TKJ 1. Oke, di finish. Kemudian PMNAP-nya nanti disesuaikan dengan nama kelompok. Oke, kalau bingung ikuti tutorial yang ada ya. Ngikuti tutorial bingung, tanya saya. Tadi hasil itunya apa? Hasil cek interface-nya apa namanya? Nama interface-nya apa di IP ADDR tadi? Namanya apa? Ini ENS33. Aman lagi? Aman. Boleh.
IP nya berapa? Titik satu, biasanya titik satu kliennya memang setting 100 titik berapa? 3. Oke, lanjut. Berarti tinggal install SSH. Berarti username sama password sudah dibuat ya. Oke, sekarang tinggal uji coba di kliennya, di putih berarti. IP servernya berarti berapa? Tadi portnya dirubah nggak? Berapa? Portnya tetap 22. Berarti kalau portnya tetap 22, biarin langsung open. Pilih accept. Tadi nama username-nya apa? Passwordnya? Nah, ini kan username-nya perlu masuk root dulu. Ya, enter. Password rootnya tadi berapa password, Jin? 1. Nah, ini kan udah root at Habib ya. Sudah ada pagar, berarti kamu sudah bisa konfigurasi jarak jauh. Sekarang kamu coba buka dulu ininya, VMware-nya. Yang sana punyamu. Oke, kemudian putihnya dibuka. Nah, coba kamu matiin dari sini. Sananya mati nggak? Nah, itu sebelah sananya ikut tertutup kan, ikut mati. Nah, berarti teman-teman sudah bisa konfigurasi jarak jauh. Semisal teman-teman punya server di Jakarta, teman-teman lagi di Bali, ini pakai SSH, teman-teman bisa masuk ke server yang di Jakarta tanpa harus datang ke Jakarta. Dari Bali sudah bisa. Gitu ya. Oke, silakan balik ke tempatnya, kemudian kerjakan LKPD-nya. Untuk selanjutnya kelompok 1, silakan untuk praktik terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1, silakan kamu clone dulu, kemudian praktik. Nanti PMNet-nya nyesuaiin nama kelompok kamu ya. Untuk nama PMNet. Yang praktik siapa? Ya. Jadi yang di apa? Yang di artikel PMNet. Kalau dia berapa? Sesuai dengan kelompok 2 dan semua.
Ya, iya. Ini yang digunakan adalah titik mulai standar tersebut. Kan kalau tadi di video atau di artikel kan pertama kan kamu masuk bikin username kan. Misal username TKJ, username TKJ, password TKJ berapa. Kemudian setelah itu ketika berhasil, kamu masukkan pakai putih. Jadi kalau di video artikel itu kan masuk pakai putih. Nah, saat masuk pakai putih, pertama kali muncul itu tandanya kan dolar. Nah, biar nanti tandanya jadi pasar itu perintahnya apa yang digunakannya? Apa? Coba dicari di artikelnya agar nanti teman-teman itu tanda pagar ketika sudah ada tanda pagar baru bisa melakukan konfigurasi mati konfigurasi. Ini di sini nomor 1 ada file ya. Kamu masuk dulu. Masuk lagi pada settingan IP address yang itu ya. Masih dulu. Ada yang salah nggak menurutmu? Coba dicek dengan teliti. Nah, apa? Awas nanti rubah yang sudah benar malah. Ya. Ini berarti IP Debian-nya nggak sama dengan yang di tutorial ya. Kamu nyoba yang lain ya. 100.2. Oke. Di oke dulu. Disimpan ya. Ini kok nggak kelihatan betul ya? Di maksimis harusnya. Dipilih maksimis coba ya. Atas. Ya. Nah, coba di restart berhasil. Kurang teh. Oh, kan dimarahin. Arah atas kalau perintah yang sudah ya. Oke, udah oke. Sekarang cek lagi ya isi address. Sudah masuk 100.2 ya. Nah, berarti 100.2 ini nanti jadi apa di klien? Ya, silakan disetting IP address-nya. Baik teman-teman, yang LKPD-nya sudah selesai boleh dikumpulkan. Nanti tinggal menunggu praktik ya, giliran praktik. Kelompok 5 ya. Kelasnya kan dimasukin di bawah. Sudah connect. Oke, berarti lanjut untuk lakukan instalasi SSH. Pertama sebelum melakukan install apa dulu? Masukin apa dulu sebelum ini? Ya, masukin dulu. Ini kelompok 4. Udah ketemu kelompok 4 bedanya? Sudah konfigurasi? Belum ya? Nih setelah Tiko itu pastikan ada spasi dulu.
Pokoknya setelah mikro itu mesti spasi. Kelompok 2 aman, LKPD-nya udah selesai. Nah, ya dikumpulkan. Kelompok 3 belum? Belum. Oke. Oke. IP Debiannya 100.000 ya. Siapin as kelompok nah, ini kan masih dolar ya. Nah, berarti untuk bisa masuk ke root apa perintahnya? Passwordnya berapa? Nah sekarang coba buka ini. Nah, buka lagi putihnya. Coba di power off dari sini. Terus pesanannya langsung hilang. Ini berarti sudah berhasil untuk teman-teman remote dari jarak. Oke, silakan kembali selesaikan LKPD-nya. Kelompok 5 silakan untuk praktik. Baik teman-teman, kalau kita lihat waktu, ya kalau kita lihat waktu, nanti untuk kelompok yang belum berarti kelompok 2 ya, yang belum praktek kelompok 2 sama kelompok 4 ya nanti hari Kamis, ya hari Kamis. Jadi sekarang kita selesaikan untuk yang kelompok 5 dulu. Silakan bisa di pause dulu semuanya. Di video emang nggak ada. Oke, bentar. Itu kan kita yang ini yang kita itu maksudnya nah itu. Ini kan pertama kan kalau kamu login pakai biasa pakai tandanya kan dolar. Biar bisa jadi pagar tandanya pakai nama interface-nya tadi INS33 yang pas IP ADDR. Dan passwordnya 5 semisal. Ini kan berarti username sama password sudah sukses ya. Nah sekarang kamu pindah ke putihnya berarti. Sekarang akses putihnya. Dibuka aplikasi putih. Ini di close dulu. Close. Nah, kamu masukin apa namanya? IP Debiannya berapa? Nah, sekarang masuk ke akses rootnya. Pakai perintah apa tadi? Su. Enter. Passwordnya. Di sini passwordnya berarti password rootnya. Sekarang coba buka VMware-nya. Kemudian kamu coba buka lagi putihnya. Geser ke sini dulu. Cocok nanti ke bawah. Nah, sekarang kamu ketikkan power off, nanti sana mati enggak? Pakai P. Power off-nya pakai P. Sananya mati kan? Ya. Oke, terima kasih. Silakan balik. Oke, teman-teman.
untuk dua kelompok yang lain, berarti yang belum ya, berarti kelompok 2 sama kelompok 4. Nanti kita hari Kamis. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran kita sudah mulai di akhir kegiatan. Ya. Tadi teman-teman sudah mengerjakan LKPD, ya. Dan LKPD tadi kebanyakan pada bingung di nomor 13. Ya. Jadi di 13 itu adalah perintah yang dimana digunakan oleh kita saat menggunakan putih, kemudian ingin menggunakan akses root. Nah, pakai perintah apa? SO. Ya, nanti setelah ketikkan SO, kamu masukkan perintah atau password dari rootnya. Dan masukkan password dari root. Jadi setelah teman-teman tadi menelaah, kemudian juga melihat ya cara konfigurasi instalasi SSH. Kemudian tadi sebagian kelompok juga sudah praktek di sini ya. Nah, di situ sudah mulai terlihat teman-teman. Di sebelumnya kan kamu hanya mengenal dengan konsepnya. Konsep remote center itu komputer jarak jauh bisa diakses dari sini. Komputer di Jakarta bisa diakses dari Bali. Kamu hanya mengenal konsepnya. Nah, tadi kamu sudah mulai praktek. Bagaimana kamu praktek kemudian mematikan si server Debian itu tanpa teman-teman harus apa? Menggunakan servernya, tetapi menggunakan aplikasi apa namanya? Aplikasi apa untuk akses remote-nya? Putih yang menggunakan aplikasi Putih tersebut. Baik teman-teman, saya sampaikan dulu untuk tugas di pertemuan berikutnya. Di sini saya sampaikan teman-teman secara kelompok ini, ya, dengan kelompoknya ini, silakan untuk membuat tutorial langkah-langkah instalasi Debian dan konfigurasi langkah-langkah instalasi SSH dan konfigurasi SSH. Minimal seperti contoh yang ada di tadi yang kamu telah. Nah, untuk tutorialnya teman-teman boleh pilih mau berbentuk artikel, ya, dibuat di Microsoft Word kalau screenshotan gambarnya. Kemudian boleh juga dalam bentuk video. Nah, nanti kalau bentuknya artikel, teman-teman bisa kirim bentuk PDF ke saya atau Microsoft Word ke saya, atau teman-teman bisa menggunakan Canva pembuatannya. Kemudian yang bentuknya video, teman-teman mengumpulkan ke sayanya, teman-teman upload dulu ke YouTube-nya kamu, kemudian share link-nya ke saya. Kalau bentuknya video, silakan teman-teman diskusikan dengan kelompoknya, kita tutorialnya mau bentuknya apa. Silakan teman-teman, silakan tentukan sendiri. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Salah satu jawab. Gias. Senang. Kenapa senangnya Gias? Apa aja yang membuat kamu senang? Apa aja? Bisa memahami apa? Apa? Memahami apa? Pelajaran. Tentang apa hari ini kita belajar? Tentang SSH. Oke. Pilih perasaanmu bagaimana hari ini setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Bisa mengikuti pembelajaran. Baik teman-teman, saya sudah share di grup itu, ya, voting. Silakan sesuaikan dengan isi hati, jujur aja, nggak usah bohong. Bagaimana perasaanmu? Ya. Kemudian kualitas pembelajaran hari ini, jempol apa, jempolnya ke atas atau jempolnya terbalik, kamu pilih. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana perasaanmu hari ini dengan pembelajaran hari ini? Di situ ada yang senyumnya lebar, berarti menandakan senang sekali.
Kemudian senyumnya esem gitu. Nah, berarti ini senang tapi nggak senang-senang amat gitu. Kemudian ada yang mulutnya itu lurus, biasa aja. Kemudian ada yang mulutnya ke bawah, yang melengkung ke bawah, berarti nggak ada apa-apanya belajar hari ini. Silakan kiri, ini jujur aja, nggak usah. Kemudian tugas yang perlu saya tuntut, teman-teman mengirimkan voice note. Voice note, salah satu materi yang kamu dapatkan hari ini. Di voice note di grup, misal ternyata putih bisa digunakan untuk kita meremote dari jarak jauh. Misal sudah cukup seperti itu, dikirimkan di grup. Voice note, saya tunggu voice note. Baik, pertemuan berikutnya berarti kita melanjutkan praktik untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Kemudian nanti kita akan belajar juga troubleshooting untuk pertemuan berikutnya. Troubleshooting itu yang seperti apa? Nanti settingan konfigurasi SSH akan saya rusak. Teman-teman menemukan solusinya untuk SSH itu dapat digunakan. Jadi saya rusak, teman-teman perbaiki. Itu untuk troubleshooting. Baik teman-teman, itu untuk pembelajaran hari ini. Saya kira saya harapkan teman-teman dapat lebih memahami lagi tentang SSH server. Kemudian silakan untuk ketua kelas dapat memimpin doa penutup ya untuk ketua kelas. Itu mana itu? Ya silakan memimpin doa. Ya, berap. Berdoa mulai. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kelas ini saya lihat tadi semuanya terlibat dalam mengerjakan LKPD. Pertahankan kekompakan di kelompoknya karena tugas kamu masih panjang. Oh iya, tadi saya lupa. Untuk tugas tutorial langkah-langkah instalasi kita sepakati berapa minggu pengerjaan? 4 hari. 3 ya kamu lulus kok. Berapa? 1 atau 2 minggu? 2 minggu. Dapat pengerjaannya gimana? Teman-teman bisa gunakan ya? Oke, seperti itu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.